Jika sang hamba diberikan ujian itu, berarti Allah tahu hanya hamba itu yang mampu melewatinya. Kenapa bukan orang lain? Karena orang lain tidak mampu. Kenapa saya? Karena kamu mampu. Itu kata Allah. Masih di penyejuk hati? Ya, sejuk di hati. Oke, sekarang kita langsung saja ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Saya. Sebelah sini aja deh. Coba, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohdiana dari Majelis Taklim Al-Husna Kelapa Dua Wetan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Allah selalu berkata bahwa ujian itu tidak akan datang yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Tapi saya mengalami suatu ujian yang membuat saya merasa hidup saya hancur dan berantakan. Ujian itu di luar kemampuan batas saya sebagai manusia, yang sampai membuat saya merasa depresi dan seperti mengalami gangguan jiwa. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, apakah itu wajar apa yang saya alami sampai membuat saya seperti itu? Dan apakah ada doa yang bisa membuat saya lebih bisa menghadapi ujian tersebut? Seperti itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Roh, ya kita akan langsung ya ditanggapi oleh Ustadz Muhammad Asad. Tapi Ibu dengan mungkin terapi atau apa itu masih terus berjalan dan sekarang jadi lebih baik ya? Lebih sering ikut-ikut kajian, pengajian. Iya, gitu iya, aja. iya. Jadi sudah berikhtiar, upaya Sudah, ya supaya bisa lebih tenang. Sudah pernah ke dokter untuk konsultasi. Baik, baik. Semoga membaik ya Bu ya. Silakan Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Ibu, apa masalahnya kalau boleh tahu tadi? Rumah tangga sih Pak Ustadz. Rumah tangga. Sudah berapa tahun berumah tangga? Saya berumah tangga sudah 28 tahun 28 tahun. Ya. Masalahnya di suami ya? di suami. Oke. Ya. Sudah punya anak? Sudah anak saya 3, laki-laki. Oh, jadi triggernya itu ya Ustadz ya? Suami ya? Dari keluarga. Baik, Ibu. Ibu. Ya. Memang suami itu sering bawa masalah ya Bu ya? Iya. Makanya kenapa dulu Ibu nikahin suami Ibu? Cinta. Dulu mah baik katanya. Dulu baik. Iya, Insya Allah. Dulu sih Masya Allah ya Bu ya? Sekarang Astagfirullah. Baik, Ibu, ini kita tertawa bukan ingin ini, tapi ingin menghibur hati Ibu. Ya Bu ya. Satu, Ibu yakin gak kalau Allah sayang sama Ibu? Ibu yakin gak kalau Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan Ibu? Sudah. Kalau kita sudah punya keyakinan itu, pemirsa, maka pasti apapun yang Allah tetapkan bagi kita itu sudah sesuai dengan takarannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuan sang hamba. Jika sang hamba diberikan ujian itu, berarti Allah tahu hanya hamba itu yang mampu melewatinya. Kenapa bukan orang lain? Karena orang lain tidak mampu. Kenapa saya? Karena kamu mampu. Itu kata Allah. Tapi ujian itu juga tidak akan selamanya. Tidak ada ujian seumur hidup sama, tidak ada. Ujian itu sesuai dengan waktunya. Ibu sekolah dulu nggak? Dulu sekolah nggak ini ibu? Sekolah ya. Ujian SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, SMA naik kuliah. Ada masanya. Tidak mungkin ibu dari lahir masalahnya sama sampai hari ini. Nggak ada. Maka begitu juga dengan kehidupan. Roda itu berputar. Kehidupan akan terus berjalan. Kita menghadapi ujian, iya. Tapi Allah juga akan memberikan solusinya.
Bukankah dulu Allah telah menyelesaikan semua masalah-masalah kita yang telah lampau? Bukankah yang telah lalu pun ada solusinya? Berarti masalah yang hari ini pun pasti ada solusinya. Tinggal kita harus bersabar. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Roh tadi Ya. dengan kajian, ya mendekatkan diri kepada Allah itu sudah Waduh, sangat Masya baik ya Ustadz ya. Iya baik Ustadz, terima kasih banyak. Langsung saja kita ke curhatan yang berikutnya. Siapa yang mau curhat? Oke, di sebelah kanan saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eti, curhat dong Pak Ustadz. Silakan. Ya Bunda. Saya dari KDW, Kelapa Dua Wetan maksudnya. Yang saya mau curhatin ini masalah yang di media sosial Pak Ustadz. Saya kan suka lihat-lihat tuh di media sosial. Ada yang suka postingannya itu uang, ada yang postingannya beli mobil baru gitu Oke, kan. flexing ya. Flexing. Curhatan Ya ini yang Allah. wah-wah deh gitu. Ya Allah. Nah kadang saya suka di hati tuh, kok gue kapan ya kayak gitu. Gue pengen juga ya Ibu ya. Ada postingan yang anaknya sekolahnya benar-benar yang sekolahnya bagus gitu kan. Di swasta misalnya tapi bagus. Tapi kita lari ke saya sendiri, kapan ya saya bisa sekolahin anak saya ke yang seperti di postingan itu gitu. Nah yang saya mau tanyakan ke Pak Ustadz itu, apakah yang saya bisikan di hati ini saya kurang bersyukur atau bagaimana gitu. Seperti itu aja Pak Ustadz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini wabarakatuh. bagaimana nih Ustadz Munawir dengan kita melihat ya orang lain kok kayak nasibnya lebih baik daripada kita gitu. Ada rasa ngiri lah gitu ya dalam hati nih. Itu gimana tuh? Masya Allah. Ini dijawab sekarang ya. Besok boleh. Besok lusa boleh Ustadz. Ibu siapa? Ibu Eti. Oh Eti. Ibu Bu Eti Eti. biasanya Betawi ya. Kalau orang Betawi kan kalau misalkan pakai hak marfu'ah, kona'ah kan begitu. Khotijah. Lah kalau orang Jawa kan samikam tuniminem gitu ya. Emang ya mohon maaf setan gepeng memang luar biasa ya. Iya bukan ya? Itu luar biasa. Kadang-kadang mohon maaf bapaknya udah DM aja gitu dia masih main HP aja maknya, ya nggak? Ya Allah, ada yang begitu? Ya Allah, ini kenyataan. Bu, sekarang zaman sekarang, Masya Allah. Begitu ngelihat di medsos, Masya Allah. Ada yang kadang-kadang kisut, ya nggak? Pakai pampers apa kapan? Ya Allah. Ya lagian salah nanya Bu Eti. Ya Allah. Kadang-kadang yang lewat di beranda, kadang-kadang yang mengajak ibadah, betul. Apalagi bulan puasa ya. Lagi buka puasa aja nih, saya lagi buka puasa, ya kan? Nah, kemudian ketika buat anaknya nih Bu, ya. Kadang-kadang kan gajinya tapi kan pendapatannya gede ya Bu ya. Pengeluaran maksudnya Ustadz. Gaji kecil, Iya. pendapatannya gede. Lah, kan pendapatan kan gaji Ustadz. Lah ya, pokoknya yang penting gede walaupun gajinya kecil kan gede. Oh, gitu. Karena apa? Salah satunya adalah mencukupi dalam rumah tangga. Oh, Cuman begitu. kadang-kadang manusia itu sifatnya kurang. Kepengen kayak tetangga sekolahnya lebih yang tinggi. Padahal belum tentu anaknya jadi bagus sekolah di sono, ya nggak? Kalau sekolah mau jelek mau apa tergantung guru. Ya. Nah makanya Insya Allah. apa yang tadi di awal dijelaskan tadi berarti antara sabar dengan syukur. Syukuri apa yang Adanya hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini
melakukan yang terbaik. Nah, jadi harus mensyukuri apa adanya. Ya, insya Allah Allah luaskan rezekinya Amin, yang amin, berlimpah ya buat kita semuanya. Amin. Terima kasih Ustadz Munawir. Sama-sama Kang Sarul. Baik pemirsa, dari berbagai curahan hati yang kita dengarkan hari ini, kita belajar bahwa setiap orang memiliki ujian hidupnya masing-masing. Ada yang diuji dengan kehilangan, dengan sakit, dengan kesulitan ekonomi, bahkan dengan pergolakan hati yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun melalui nasihat para ustadz hari ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap keadaan selalu ada dua kekuatan yang bisa menjaga hati kita tetap teguh, yaitu sabar dan syukur. Sabar ketika ujian datang menghampiri, dan syukur ketika Allah masih memberikan begitu banyak nikmat yang seringkali luput dari perhatian kita. Semoga Allah menguatkan hati kita semuanya ya. Ya Allah. Menenangkan jiwa kita dalam setiap ujian dan menjadikan kita hamba-hamba yang mampu bersabar serta pandai bersyukur. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya di program kesayangan kita semua, Penyejuk Hati, Sejuk di Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.